Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saira Pradani dan saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Efektivitas Kurikulum Merdeka dalam Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas 6 SD Negeri 2 Kemuklor tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah guru kelas 4 dan kelas 6 SD Negeri 2 Kemuklor, wali murid, serta para siswa kelas 6 SD Negeri 2 Kemuklor yang dipilih berdasarkan hasil dari kemampuan mereka dalam berbicara dan pemahaman dalam kurikulum merdeka. Teknik analisis yang digunakan adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefektifan dalam pembelajaran dalam kurikulum merdeka disebabkan karena faktor pemahaman guru terhadap kurikulum yang kurang teredukasi secara sempurna, kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah tersebut, serta pergantian kurikulum yang terlalu sering berganti-ganti yang menyebabkan siswa merasa bingung dalam pelaksanaannya. Merdeka Belajar merupakan suatu program dalam kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program tersebut dicanangkan oleh Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, dengan alasan bahwa hasil penilaian pada program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, Indonesia mendapati peringkat urutan ke-6 dari bawah. Maka konsep Merdeka Belajar akan berdasarkan hasil tersebut, Indonesia dianggap masih kurang. Dengan hasil tersebut, maka konsep Merdeka Belajar akan lebih menekankan pada literasi, numerasi, dan survei karakter dengan tujuan agar kemampuan literasi tidak hanya soal membaca, namun juga memiliki kemampuan menganalisis bacaan yang ada, numerisasi yang tidak hanya berputar di sekitar materi matematik, namun juga penerapan konsep dari numerasi pada kehidupan baik individu maupun bermasyarakat, serta survei karakter yang bertujuan dalam melihat siswa sebagai individu sejauh mana dalam penerapan nilai agama, Pancasila, dan nilai-nilai budi luhur lain. Secara pelaksanaan, semua berjalan dengan lancar dan baik. Kekurangannya adalah siswa tersebut minim literasi dan pemahaman terhadap bermasyarakat. Siswa di zaman sekarang benar-benar tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Hanya memikirkan diri sendiri dan interaksi yang terjadi hanya sekedar bermain dan belajar. Dalam hal ini juga guru menyebutkan kesulitan dalam penerapan kurikulum mereka yang dikarenakan penyuluhan kurikulum yang belum cukup terhadap guru honorer, terutama yang baru naik menjadi guru PNS. Karena kerja guru honorer tidak bahkan lebih dari guru pegawai negeri yang lainnya. Terkait guru yang saya wawancarai, kebetulan dia adalah masih honorer dan dia memegang kelas 6. Padahal secara tanggung jawab kelas 6 itu kan mau berpindah dari jenjang SD ke SMP. Jadi harusnya guru yang lebih berpengalaman yang harus memegang kelas tersebut. Akan tetapi yang dipasrahkan atau yang dikasih kelas 6 itu malah guru honorer, dan itu pun mereka terlalu banyak beban yang ditaruh ke guru honorer karena semua pekerjaan kadang dilimpahkan ke guru honorer, ditambah dia harus memahami kurikulum baru yang dari awal mereka sudah menjalani kurikulum 13 dengan baik, serta siswa juga harus beradaptasi dengan kurikulum baru setiap pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang jadi sorotan ya, karena saya sendiri setelah beberapa zaman saya bersekolah, saya merasakan kurikulum yang berbeda-beda. Ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, dan sekarang tinggal kurikulum merdeka. Kenapa penerapan kurikulum merdeka yang sekarang itu terasa sulit dan tidak terlalu efektif? Karena kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu
terlihat berbeda jauh dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama itu perubahan nama yang ada di kurikulum 2013, yaitu terdapat kompetensi dasar, indikator silabus dan sebagainya. Sedangkan sekarang sudah dirubah menjadi CPATP, CP capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan yang kedua yaitu adanya satu program yang dimana dalam kurikulum sebelumnya tidak ada, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek P5 ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan, dan kesimpulannya, perbedaan yang paling terlihat menurut beliau adalah program P5, di mana tidak ada kurikulum sebelumnya. Apalagi untuk mahasiswa sekolah dasar, mungkin P5 ini tidak terlalu efektif karena mereka kan masih sekolah dasar, jadi mungkin P5-nya lebih ke, setahu saya dan pertanyaan saya, P5-nya itu lebih ke wirausaha. Jadi mereka berkunjung ke tempat-tempat usaha yang ada di sekitar lingkungan sekolah mereka. Selain itu, kurangnya fasilitas teknologi yang digunakan di sekolah juga faktor yang menyebabkan efektivitas ini kurang. Di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembebasan literatur, dan juga pembebasan literatur itu harus diikuti dengan kebutuhan teknologi yang semakin banyak. Mungkin bisa saja murid dibebaskan dalam pemilihan sumber belajar, akan tetapi hal ini menjadi susah untuk kalangan siswa sekolah dasar. Salah satu murid yang saya wawancarai yaitu dia menempati peringkat 3 di ranking kelas 6B, akan tetapi dia belajar atas dasar buku, pemahaman, dan materi yang diberikan oleh gurunya. Untuk pembebasan literatur ataupun pembebasan sumber belajar, dia agak kurang karena dia keluarga yang kurang mampu. Jadi itu juga jadi faktor bahwasannya pemilihan sumber belajar menjadi susah karena faktor ekonomi dan satu dan lain hal. Selain itu, menurut para guru yang ada di sekolah tersebut, penilaian sumatif juga menjadi masalah karena pembuat soal untuk penilaian akhir sumatif atau penilaian sumatif akhir itu berasal dari dinas, bukan dari guru itu sendiri. Tujuan pengawasan guru terhadap siswa kan harusnya gunanya untuk lebih mengetahui secara dalam potensi dari siswa-siswa masing-masing siswanya. Jadi sebenarnya kalau disuruh, lebih baiknya menurut pendapat saya pribadi, mungkin guru itu membuat soal sendiri agar lebih mengetahui potensi dari para muridnya. Dan untuk yang jadi pertanyaan kan, jadi ujungnya apa kalau akhirnya itu disamaratakan dengan seluruh sekolah di tempat tersebut, kalau tiap guru itu disuruh untuk mengetahui lebih jauh tentang potensi yang ada di dalam siswanya, tapi di saat penilaian sumatif disamaratakan dengan sekolah lain. Kan ibarat katakan di setiap sekolah kan beda-beda kebutuhan dan sumber dayanya berbeda-beda. Mungkin ada sekolah yang lebih maju di kota, muridnya bahkan lebih pintar dan lebih bisa memahami secara
utuh tentang kurikulum 13. Akan tetapi murid-murid yang ada di desa yang mungkin teknologinya kurang, kan bisa aja mereka susah, bahkan guru pun merasa kesusahan kalau sekolahnya tidak ada sarana dan prasarana yang lebih bagus lagi. Jadi mungkin kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan kurikulum merdeka ini sedikit kurang efektif karena banyak hal, tidak hanya dari tenaga pendidik, faktor rumah, serta perkembangan peserta didik dalam menelaah materi setiap kompetensi dasar, ketersediaan fasilitas, dan di dalam pelaksanaannya guru harus betul-betul memahami konsep kurikulum merdeka tersebut. Tidak hanya guru, orang tua juga membantu dalam perkembangan peserta didik agar kedepannya siswa jadi lebih aktif ketika di sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Serta di dalam ini ada juga turut serta peran pemerintah, yaitu tetap meratakan fasilitas sarana dan prasarana di seluruh sekolah agar pelaksanaan kurikulum merdeka lebih efektif, serta konsistensi untuk kurikulum yang digunakan agar nantinya para siswa tidak terus-menerus berganti-ganti tentang kurikulum yang selanjutnya ataupun kurikulum yang sebelumnya. Saran dari saya pribadi yaitu mungkin penyuluhan tentang kurikulum merdeka dicanangkan lebih detail dan lebih ditekankan kepada guru agar nantinya human error yang terjadi seperti ini tidak terjadi lagi, serta penanaman kurikulum ini sebaiknya dimulai dari dasar. Kan untuk di sekolah ini kan ada yang memulai kurikulum merdeka itu dari kelas 4 SD. Jadi kenapa saya ambil respondennya dari kelas 4 SD, karena gimana menurut kalian waktu pertama kali mencoba kurikulum merdeka, mereka ternyata benar-benar kesusahan. Saran saya untuk pemerintah baiknya lebih konsisten agar tidak bingung peserta didiknya, agar anak-anak bangsa yang kelak jadi tumpuan bangsa ini tidak bingung dalam prosesnya dalam pembelajaran. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.